Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Akan kami sampaikan dua berita berkaitan dengan perkembangan terkini terbaru untuk P3K jabatan fungsional guru ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke berita yang pertama. BKN memberikan berita ya melalui Bapak Muhammad Ridwan @Ridwan2173. Saya bacakan Twitter beliau, ini berkaitan dengan CASN di tahun 2021. Sebagai rasa syukur Indonesia juara Thomas Cup, saya sampaikan bahwa 1. Yang lanjut ke SKB CPNS hanya 3 kali formasi. 2. Pada tahap 2 P3K guru tidak ada lagi keistimewaan sebagai guru induk. Dan yang ketiga, mereka yang tidak mendaftar sebelumnya sebagai peserta P3K guru tidak bisa ikut tahap 2 dan tahap 3. Nah, kita fokus ke poin 2 dan poin 3. Jadi untuk poin kedua, tidak ada keistimewaan lagi sebagai guru induk ya bagi pelamar di P3K tahap yang kedua atau ujian seleksi kompetensi yang kedua. Semuanya bersaing secara fair ya, secara bebas. Tidak ada lagi keistimewaan yang diberikan atau penguncian formasi di tahap yang kedua. Kemudian untuk poin ketiga, mereka yang tidak mendaftar sebelumnya sebagai peserta tidak bisa ikut tahap 2 dan 3. Ini juga banyak pertanyaannya dari teman-teman, karena memang di tahap yang pertama mereka belum mendaftar, kemudian apakah bisa mendaftar di tahap 2 dan tahap 3? Jawabannya adalah tidak bisa, karena semua pendaftaran itu diawali di sebelum tahap yang pertama. Semuanya mendaftar sebelum di tahap yang pertama, kemudian baru ujiannya itu masuk di tahap 1, tahap 2 ataupun tahap yang ketiga. Kemudian saya masuk di berita yang kedua. Untuk berita yang kedua ini kami bawakan dari media online jpnn.com dengan judul P2G minta Kemendikbudristek menambah formasi seleksi guru P3K. Ini alasannya. P2G ini merupakan penghimpunan ya pendidikan dan guru, salah satu dari organisasi profesi guru yang memang secara intensif juga ya memperjuangkan hak-hak guru honorer di seleksi P3K di tahun 2021 ini. Yang terkenal itu Bapak Satriawan Salim, beliau adalah koordinator nasional dari P2G. Kita bacakan. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru P2G Satriawan Salim mendorong Kemendikbudristek menambah formasi guru P3K tahap 2 dan tahap 3. Satriawan Salim menambahkan bahwa hal itu untuk mengatasi kekurangan 1,3 juta guru di Indonesia. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi diketahui banyak guru honorer peserta P3K tahap 1 yang lolos passing grade, namun kata dia tidak ada formasi dan tidak dapat formasi karena tak berasal dari sekolah induk. Padahal tegas Satriawan, nilai mereka di atas passing grade. Oleh karena itu, P2G memohon kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara supaya mereka yang nilainya di atas passing grade tidak perlu mengikuti tes tahapan kedua dan 3 lagi, artinya otomatis dinyatakan lulus dan ditempatkan, ungkap Satriawan Salim kepada dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Dia menambahkan cukup banyak anggota P2G yang hasil nilai tesnya di atas passing grade dalam P3K tahap 1, tetapi tidak ada formasi di sekolah tempat mereka mengajar atau mereka tak lolos karena bukan berasal dari sekolah induk. Ini juga menjadi banyak tuntutan dari guru-guru honorer ya, terutama yang sudah lolos passing grade dan tidak mendapatkan formasi. Dengan penambahan ini, mereka berharap tentunya nanti yang sudah passing grade otomatis dapat formasi di sekolah induknya, sehingga nanti mereka tidak perlu lagi tes kemudian langsung penempatan atau menempati di sekolah mereka mengajar. Itu tentunya yang diharapkan oleh sebagian guru honorer yang sudah mencapai passing grade tetapi tidak bisa mendapatkan formasi ya, tidak bisa mendapatkan formasi.
Oleh karena itu, Satriawan menyatakan pihaknya memohon kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim dan Menpan RB Bapak Cahyokumolo menambah jumlah formasi P3K guru, mendorong pemerintah pusat berkoordinasi dengan dan mendesak Pemda untuk mengusulkan tambahan formasi guru P3K sedapat mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan yang real di daerah agar mengakomodasi semua guru honorer, lanjut Satriawan. Saat ini Pemda hanya mengajukan 506.252 formasi, padahal janji Mas Nadiem membuka 1 juta lebih formasi. Menurut dia, hal itu menjadi masalah bagi guru honorer. Satriawan mengatakan P2G meminta Pemda dan pemerintah pusat mengalkulasi dan membuat peta jalan guru honorer yang lulus P3K nanti dan bagaimana menempatkan setelah lulus mendapatkan SK dari pemerintah daerah. Sebab, kata dia, perlu diingat bahwa keberadaan guru P3K bisa berpotensi menggeser keberadaan guru honorer yang sudah ada di sekolah tersebut. Angka kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 sebanyak 1.090.678 orang. Nah, jadi ini tuntutan dari P2G ya. Apabila dikalkulasi sampai 2024, maka kebutuhan ASN menjadi 1.312.759 orang. Sementara itu jumlah kebutuhan guru yang paling besar ada di jenjang SD sampai SMP dengan komposisi SD lebih banyak. Berdasarkan data Kemendikbud, jumlah guru berstatus PNS mengajar di sekolah negeri sampai 2021 sebanyak 1.236.112 atau 60%. Sedangkan yang berstatus honorer atau non-PNS sebanyak 36% atau 742.459. Artinya hampir 40% status guru di sekolah negeri sebagai guru honorer. Nah, ini adalah tuntutan dari P2G supaya di tahap yang kedua dan tahap yang ketiga bisa menambah formasi untuk guru honorer ya, untuk ASN P3K di tahun 2021. Tentunya sehingga nanti guru-guru honorer yang sudah mencapai passing grade itu segera mendapatkan formasi, kemudian tidak perlu lagi mengikuti seleksi di tahap 2 dan tahap yang ketiga, tinggal menunggu penempatan seperti itu ya. Sehingga memang 1 juta guru ini bukan hanya sebuah program, akan tetapi direalisasikan di tahun ini sehingga guru-guru honorer bisa menjadi ASN di tahun 2021. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.